terakhir, berkati Ibu Rebeka yang mengajar kami Tuhan. Berikan hikmat pengertian ya Tuhan daripada Tuhan untuk mengajar setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami buka pelajaran kami. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Ibu. Ibu nggak ada suaranya Ibu. Tadi ada. Ini nggak ada. Ada suara Ibu nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya, kenapa ya tiba-tiba keluar? Kurang sinyal. Udah Bu, udah. Sekarang udah. Oke, silakan Ibu. Dilematin daerah. Oke. Ya, kita akan nyambung lagi minggu yang hari Senin. Kita akan lihat dulu soal yang Maha Kudus ya. Kita membaca dari Perjanjian Lama bahwa Maha Kudus itu Tuhan kita itu luar biasa ya. Sebentar ya, saya ini. Jadi dalam Perjanjian Lama itu menekankan kekudusan Allah. Jadi Allah yang disebut Allah itu kudus itu sekitar 30 kali dalam kitab Yesaya saja. Yesaya itu adalah nabi yang disebut sebagai nabi besar di Alkitab. Ya, karena pasal yang dia tulis itu ada 66. Kita ingat bahwa yang 39 pasal ke depan itu berhubungan dengan sepertinya Perjanjian Lama. Tapi yang 27 berikutnya itu mengenai Mesias, jadi mengenai Perjanjian Baru. Jadi seperti pembagian Alkitab kita ya, luar biasa tuh Yesaya itu. Alkitab kita Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru itu 27, luar biasa ya Yesaya. Nah, seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan yang bisa disebutkan penulis kitab di Perjanjian Lama itu yang nabi yang terbesar yang dia. Sebetulnya bukan persoalan besar badannya apa enggak. Karena dia nulisnya banyak gitu ya. Jadi dia ada 30 kali disebut yang kudus Alkitab di Perjanjian Lama. Nah, sekarang Perjanjian Baru sekali lagi ya. Di 1 Yohanes 1 ayat 5 dan Wahyu 4 ayat 8 itu dituliskan seperti itu. Nah, di antara Allah dengan orang berdosa terdapat satu jurang pemisah. Coba kita baca dulu ya Yesaya ya. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oke, ya, jadi kenapa kalau berdoa atau kita berseru-seru kepada Tuhan itu kayaknya Tuhan tidak mendengar? Salah satu sebabnya itu adalah karena ada jurang pemisah antara orang berdosa dengan Allah. Apalagi orang Perjanjian Lama itu ngerti banget jurang pemisah. Kita lihat orang Israel ya, kalau misalnya orang Israel itu berdosa, itu pasti dihukum sama Tuhan, dibiarin sama Tuhan tuh yang diserbu oleh orang Kristen lah, diserbu oleh orang Median lah, kayak gitu. Dibiarkan sama Tuhan. Karena mereka berdosa, mereka menyembah berhala. Jadi ada jurang pemisah. Nah, setelah mereka bertobat, mereka berseru-seru kepada Tuhan, mohon ampun, maka Tuhan berbelas kasihan dan menolong mereka. Jadi Tuhan sama sekali tidak senang dengan dosa. Kalau kita main-main sama dosa, ya tanggung sendiri aja. Akibatnya gitu ya buat kita. Jangan dipermainkan Tuhan itu. Ada banyak orang menganggap Tuhannya nggak lihat ini. Tuhan itu selalu melihat. Dan ada juga orang yang beranggapan begini, ya Tuhan mah orang yang berdosanya berat-berat juga nggak pada dihukum, ngapain juga saya repot-repot hidup kudus. Nanti dulu,
mata Tuhan selalu melihat dimanapun juga. Dan itu menjadi patokan buat kita untuk selalu hidup kudus. Karena orang yang berdosa, orang yang fasik itu orang yang tidak mengenal Allah, itu pasti ada hukumannya. Ya, mereka itu dibentangkan satu jurang pemisah antara Allah dan orang berdosa. Gimana kita sekarang ini tahu bahwa jurang pemisah itu sekarang udah dijembatani? Karena ada Yesus Kristus yang sudah menjembatani orang berdosa dengan Allah, sehingga ketika kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus dengan percaya, maka semuanya itu mudah. Tapi sekali lagi ya, kita orang-orang Kristen juga tidak boleh hidup dalam dosa terus, karena Tuhan itu kudus. Tidak bisa dia berhubungan dengan dosa sedikit pun juga. Nah, kita sendiri harus ingat ya, kalau kita beli aqua 1 galon, itu pengennya itu ya 100% air murni, atau ditulis di situ misalnya, air ini 99,9% air dari pegunungan, 0,1% bakteri. Mau nggak kita beli aqua yang modelnya kayak gitu? Nggak mungkin ya. Kita tahu sendiri nggak mungkin. Kita maunya ya, kalau aqua misalnya ya 100% murni dari air pegunungan, sejuk, ada manis-manisnya gitu loh, misalnya ya, ada mineralnya misalnya seperti itu. Tapi tidak mau kalau ada tercemar sedikit pun, nggak mau kita. Apalagi Tuhan itu kudus banget, dia tidak akan senang dengan dosa yang walaupun sedikit pun. Kita jangan bilangin, ada dosa putih, ada dosa hitam. Kita berbohong sedikit untuk melindungi orang yang perlu, yang dilindungi. Oh, enggak. Bohong ya bohong, tetap. Nggak ada dosa putih, nggak ada dosa hitam, dan seterusnya. Oke ya. Terus manusia perlu penengah untuk menghampiri Allah ya. Kristus buka jalan. Oke, tadi saya sudah terangkan sekaligus. Kemudian kita harus menghampiri Allah dengan hormat dan takut. Kita jangan mengabaikan bahwa Allah kita, Tuhan kita itu punya mata yang selalu melihat. Dan kita perlu tahu bahwa karena Yesus ada dalam hati kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu diketahui oleh Dia. Gak usah ada di dalam kita, ada di atas juga. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia. Apalagi ada di dalam kita, itu lebih-lebih. Kita memikirkan sesuatu aja, Dia sudah mengetahui. Bahkan mungkin sebelum kita berpikir, Dia sudah mengetahui. Saya suka mengutip yang Mazmur 139 ya, bahwa Tuhan mengenal aku dan menyelidiki aku. Nah, seperti itu ya. Dia tahu aku berdiri, berjalan, baring, tahu semuanya. Dia mengenal pikiranku dari jauh. Luar biasa ya. Jadi kita harus takut, hormat, dan takut bukan berarti takutnya itu takut kayak kita ada setan nih, itu enggak juga. Takut itu karena wibawanya dia tuh. Jadi kita menghormati dia sangat, dia berwibawa. Nah, seperti itu. Oke. Terusnya Rick, bawahnya. Satu lagi ya. Dia maha baik. Nah, luar biasa nih, kalau semuanya punya Tuhan itu maha semua ya. Kasihnya itu baik, kasihnya selalu ya. Sampai Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, yang ngomong ayat itu, Yohanes 3 ayat 16, itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri adalah Allah, Yesus sendiri adalah Tuhan. Jadi ayat itu bisa juga dibaca seperti ini. Karena begitu besar kasihku kepada dunia ini, maka aku memberikan diriku sendiri supaya barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus memberikan dirinya sendiri karena Dia Allah, Dia yang memberikan dirinya sendiri. Dia Allah yang menjadi manusia, luar biasa ya. Itu kasihnya ya. Kita tidak meragukan kasih Yesus. Saya kalau merenungkan kasih Yesus yang mau mati di kayu salib itu suka sedih ya. Saya juga terperanjat ya. Ini anaknya Linda itu yang di rumah itu, dia baca komik. Nah, ini komik. Anak-anak muda kan senangnya baca komik yang di HP itu ya.
Nah, dia baca judulnya nggak tahu apa, tapi dia bercerita tentang seorang petinju. Nah, si petinju itu dididik dari kecil. Jadi si petinju yang nanti bakalnya tenar itu dia dididik dari kecil dan dia punya banyak kepahitan dari kecil. Dia tidak punya orang tua, dia sering digebukin sama orang tua. Ya tadinya ya terus orang tuanya membiarkan dia. Pokoknya nggak tahu lah, pokoknya nasibnya begitulah. Sampai matanya itu kosong, selalu matanya kosong dan dia jadi orang yang kejam. Makanya jadi petinju dia hebat gitu, bisa selesai gitu ya. Jadi petinju dia bisa memenangkan banyak pertandingan. Nah, setelah itu pada satu ketika dia harus menghadapi seorang petinju yang namanya Jay. Dia terkenal juga petinju itu, dan petinju J itu sebenarnya sudah pernah bertemu dengan si petinju yang tenar itu waktu dulu masih kecil. Jadi ketika si petinju J ini berhadapan dengan si petinju yang tenar ini, dia melihat si petinju itu seperti anak kecil gitu loh. Makanya dia tidak balas, setiap kali dipukulin tidak balas sampai berdarah-darah, dia melihat anak kecil yang matanya kosong itu, yang hidupnya sangat menderita, yang sering digebuki orang tua dan seterusnya. Jadi si J ini kemudian membiarkan dirinya digebuki sampai berdarah-darah, sampai pada akhirnya suatu saat saya lihat komiknya ya, saya juga terharu. Itu dia meninju sedikit, bukan ninju blok begitu sama si ini. Yang terakhirnya tuh ditaruh di keningnya seperti itu, dikenakan tinjunya itu, tapi bukan buk begitu ya. Dan ketika tinju itu nyampe ke kepala si petinju tenar ini, maka teranglah matanya. Matanya sudah tidak jadi mata yang apa namanya, yang kosong, matanya yang tidak ada harapan dan seterusnya. Tapi dia terang matanya seperti manusia biasa. Nah, ceritanya waktu itu dia menyebut Yesus. Jadi waktu itu ada salibnya dan seterusnya. Itu komik bagus sekali ya, saya lihat untuk mendidik anak-anak muda. Anak muda itu benar-benar bacanya komik soalnya ya. Zaman sekarang, dan itu mengajarkan tentang Yesus. Dan memang ada salibnya sih ditaruh di situ, mengenang salib Yesus. Makanya Yesus membiarkan dirinya dilukai, dicabik-cabik, berdarah-darah, mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk membiarkan kita selamat, membiarkan kita menang. Dia berkorban seperti itu gitu loh. Yesus itu luar biasa ya. Dia membiarkan dirinya itu habis. Nah, seperti kita kalau mengadakan perjamuan suci, kita tahu kita memakan tubuh Kristus dan meminum darahnya. Seperti itu. Nah, kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yesus Kristus sudah mati buat kita. Luar biasa Tuhan Yesus buat kita ya. Jadi itu membuat anaknya Ninda itu, yang anak muda nih, yang lagi angel ya, lagi angel diatur, umurnya 17 nih, lagi angel diatur, itu menangis. Dia bilang, saya menangis, saya minta ampun sama Tuhan untuk segala dosa saya sudah banyak menyakiti hati Tuhan. Keren ya, keren itu ya. Saya juga sering berpikir Tuhan kita itu luar biasa, dan itu membuat saya terharu dan seringkali meneteskan air mata bahwa apa yang saya perbuat itu belum apa-apanya dibandingkan kasihnya kepada kita, kasihnya pada saya, gitu ya. Oke ya, terus ya, maha baiknya itu belas kasihannya itu loh. Coba kita baca dulu Yakobus 5 ayat 11. Belas kasihannya apa? Yakobus 5 ayat 11. Ada yang bacain buat saya? Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu bahwa apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, luar biasa ya. Efesus 2 ayat 4. Coba. Efesus 2 ayat 4 ngomongnya apa? Efesus 2 ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Oke. Jadi belas kasihannya Tuhan itu kepada manusia itu luar biasa. Kalau kita membaca satu perikop ya di Alkitab, betapa waktu itu ketika Yohanes Pembaptis baru dibunuh, baru dipenggal kepalanya. Itu sih Tuhan Yesus tuh ya, Yesus sama Yohanes tuh punya ikatan batin ya. Di mereka bersaudara juga, mereka kayaknya sepupuan bagaimana ya, atau sepupu jauh, dan mereka mungkin masa kecilnya bareng-bareng, mungkin main kelereng barengan, mungkin mereka main tak umpet dan seterusnya bisa juga ya. Sama Yohanes, mereka seumur sih. Yohanes lebih tua 6 bulan saja daripada Yesus. Dan ketika Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes dipenggal kepalanya, maka itu mengharukan hatinya dan dia ingin menyingkir untuk menyendiri ya, untuk menyendiri. Tetapi ketika dia mau menyendiri kayak gitu, ada banyak orang datang bawa orang sakit segala macam lah, mereka berkumpul dan Yesus membatalkan duka citanya, ibaratnya ya, membatalkan rasa kehilangannya itu karena tertutup oleh belas kasihan untuk menolong orang-orang banyak. Nah, gimana dengan kita ya? Apakah kita seperti itu, punya belas kasihan pada orang-orang dan jiwa-jiwa yang terhilang? Kalau kita punya belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang, kita akan lebih mudah untuk membawa kabar baik pada mereka. Kita seringkali tidak peduli dengan mereka, masa bodoh lah, apalagi sama orang jahat, biarinlah mati aja. Biarin pada masuk neraka, biar nggak ketemu lagi di surga. Tapi Tuhan nggak begitu, hatinya penuh belas kasihan. Oke ya. Sekarang apa maha baik, apalagi nih kemurahannya nih, murahannya bagaimana? Coba Kejadian 1 ayat 31 bilangnya apa nih? Ini mengenai Adam dan Hawa ya. Coba Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 30. Lanjut, Pak. Ayo. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, hari ke-6 ada menciptakan apa tuh? Kayaknya hari ke-6 dia sudah selesai dan yang terakhir diciptakan adalah manusia. Kita harus ingat ya, kenapa sih manusia tuh diciptakan terakhir sih? Kenapa? Kenapa nggak yang pertama aja? Kan manusia senangnya pertama. Kecap tuh juga maunya nomor 1. Kalau beli apa-apa maunya paling bagus. Kalau anak-anak disekolahin pengennya juara 1. Semuanya nomor 1. Tapi Tuhan kok menciptakan dunia ini, manusia kok terakhir. Gitu. Wah, gimana ini ceritanya ya? Nah, itu justru karena kemurahannya. Kalau manusia diciptakan yang pertama, waduh, berarti dia tidak bisa makan kali ya, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada pohon. Mereka mau nangkap ikan nggak bisa, misalnya ya, nggak ada tuh seperti itu, nggak ada karena dunianya belum lengkap. Justru Tuhan itu karena kemurahannya dia menciptakan manusia yang terakhir ketika burung di udara sudah penuh, ikan-ikan di laut sudah ada, darat dan laut ada, matahari, bulan, bintang ada, binatang-binatang sudah ada, pohon-pohon menghasilkan buah yang berbiji sehingga mereka bisa makan, bisa ngurus apa yang bisa diurus yang disuruh oleh Tuhan, dan itu luar biasa ya, itu kemurahannya ya. Kalau Matius 5 ayat 45 apa ya bunyinya? Matius 5 ayat 45, tetap karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, betul. Jadi kemurahannya itu bikin biarpun orang jahat, biarpun orang baik, mataharinya tetap sama. Nggak akan dia bikin matahari yang orang baik lebih bersinar daripada orang yang jahat. Kalau dia turunkan hujan, itu juga sama, mau orang baik, orang jahat. Kalau dapat banjir, orang baik juga dapat banjir. Sama, kemurahannya tuh ya buat semua orang, itu namanya anugerah, berkat global ya, berkat buat semua, berkat umum buat semua orang. Orang bisa menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Murah hati banget Tuhan itu. Dia nggak seperti kita. Kalau kita itu sama orang baik, orang yang baik sama kita, ya kita baik sama dia.
Kalau ada orang yang tidak baik sama kita, ya kita nggak mau baik sama dia. Kita pengennya tuh kalau ada orang nggak mau senyum sama kita, kita juga pengennya merengut aja sama dia. Kalau ada orang bikin perkara sama kita, kita juga pengennya bikin perkara sama dia. Kalaupun kita bilang, oh orang Kristen nggak boleh loh balas jahat dengan jahat, oke lah. Tapi kita sering kali, udahlah pura-pura nggak tahu lah kalau dia lewat misalnya ya. Kalau Tuhan nggak begitu, dia luar biasa Tuhan kita ya. Dia murah hati. Ya tetap tersenyum melihat dunia ciptaannya walaupun manusianya berdosa seperti itu. Kira-kira zaman sekarang gimana ya kalau kita lihat? Kalau saya jadi Tuhannya sih udah tak hancurin aja dari dulu lah. Zaman sekarang ini ruwet, dosa itu kayaknya udah kayak makanan apa ya namanya, kayak makanan biasa aja. Orang nyebut dosa itu jadi nggak dosa. Aneh manusia sekarang ini. Yang dosa dibilang nggak dosa, yang nggak dosa dibilangnya dosa. Kalau rajin ke gereja dibilangnya fanatik, kalau nggak pernah ke gereja dibilangnya baik, kalau menikah baik-baik ngomongnya itu salah, karena menikah baik-baik itu orang mempertahankan kegadisan, keperjakaan sampai menikah dibilangnya aneh zaman sekarang. Kalau zaman sekarang hidup bersama sebelum menikah sampai tahun-tahunan sampai punya anak dulu dibilangnya biasa. Nah udahlah ya, LGBT biasa zaman sekarang. Ada juga pendeta ngomongnya kayak gitu. Biasa katanya tuh. Kita harus menghargai hak asasi manusia. Gitu katanya. Aduh pusing dah ya. Seperti itu. Oke. Itu seperti itulah. Dan Tuhan melihat seperti semuanya itu, dia masih murah hati. Masih memberi kepada kita untuk bertobat. Beri waktu buat kita untuk bertobat. Kita melihat sekarang perang Rusia dan Ukraina, apakah itu akan menjadi perang dunia ketiga? Nah, kita nggak tahu ya. Tapi selama Israel belum terlibat, kayaknya sih belum ya. Karena kita kalau baca di Alkitab itu semuanya nanti akan ada pengeroyokan kepada Israel. Nah, itu akan ada diroyok, dikepung Israelnya. Nah, kita masih hati-hati nih kalau udah ada pengepungan Israel. Nah, itu perang dunia ketiga. Nah, itu Tuhan Yesus juga sebentar lagi akan datang kembali. Nah, kita nggak tahu apakah perang Ukraina dan Rusia ini akan menjalar lebih luas lagi. Karena dia nggak tahu, semuanya bisa terjadi. Kita nggak tahu. Makanya kita bersiap-siap saja ya. Jadi kapan Tuhan Yesus datang, silakan Tuhan, aku siap. Harusnya gitu ngomongnya kita. Oke. Sekarang anugerahnya ya, anugerah dia maha baik, anugerahnya luar biasa. Kita baca ayatnya di kita baca Roma 2 ayat 4. Coba. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi anugerahnya itu dia selalu bikin apa segala sesuatu supaya kita bertobat. Dia tidak pengen kita itu, manusia itu masuk neraka. Sebenarnya begitu. Jadi dia pengennya semua orang itu bertobat masuk surga, pengennya dia. Tapi manusia, kita tahu bahwa manusia itu lebih suka mendengar suara iblis daripada suara Tuhan. Repotnya itu. Ya, dan manusia itu seringkali menganggap bahwa iblis itu lebih enak diikuti daripada Tuhan. Kalau minta-minta apa-apa sama iblis kok cepat, kalau sama Tuhan enggak. Tapi Tuhan pengennya kita manusia itu bertobat semua, jangan sampai tidak bertobat. Karena dengan bertobat ikut Tuhan Yesus, menjadikan Yesus juru selamat, itu berarti manusia nanti akan menjadi penghuni surga bersama dengan Yesus. Itu maunya Yesus. Ya, maunya Tuhan, maunya Allah, maunya iblis lain lagi ya. Jadi anugerahnya luar biasa, dia berusaha sekali supaya orang-orang di dunia ini menjadi bertobat dan mengikuti dia. Begitu ya. Nah, jadi ini tentang sifat Allah ya, ini udah habis ya Rik ya. Jadi ini sifat Allah ya, sifat Allah. Kita akan terus, hari ini kita akan bicara soal Tritunggal. Silakan Rik, ditayangkan.